Hai, perkenalkan nama saya Fatia Azrina. Saya dari kelas 12 IPS 1 dan di video ini saya akan membahas tentang keunggulan produk bersaing. Pertanyaan pertama yaitu berikan argumen Anda bahwa keunggulan produk bersaing dalam bidang wirausaha untuk tidak bisa dilepaskan dari SDM, SDA, SF, dan SL. SDM atau sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan. Dan pada dasarnya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Dan jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiensinya penyelesaian pekerjaan. Ketidaktepatan dalam penyediaan SDM dapat menyebabkan tidak efisiensinya pekerjaan. Ketersediaan SDM sesuai kemampuan juga sangat berpengaruh dan yang tinggi sangat diperlukan. Segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara individu, pribadi, maupun di dalam organisme sumber daya tersebut, yaitu tenaga dan kemampuan manusia, baik pikir serta visinya, dan itu benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal. Yang selanjutnya kita akan membahas SDA atau sumber daya alam, yaitu SDA menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Di lain pihak, SDA tersebut telah banyak mengalami kerusakan, terutama berkaitan dengan cara guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam perencanaan pembangunan wilayah yang menyangkut pemanfaatan SDA memerlukan pemahaman tentang etika dan nilai-nilai spiritual yang tidak boleh diabaikan. Dan selain itu, dengan mengetahui dan memahami virtual masyarakat dalam menentukan objek pembangunan sangat diperlukan agar pembangunan dapat berkelanjutan dan tercapai. Yang ketiga ada SF atau sumber finansial. Yang pertama kita harus menaksirkan biaya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kita harus mengakses kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada mengamankan dana dan mengelola pengeluaran. Yang keempat dia itu menetapkan dan menjalankan sistem finansial. Dan yang terakhir itu untuk memantau dan mengendalikan pembelanjaan. Yang selanjutnya ada SL atau sumber lembaga. Sumber lembaga terdiri dari lembaga operator, lembaga regulator, dan lembaga kontrol. Pertama, lembaga operator itu gunanya untuk pengambilan sumber daya alam pemasaran dan pengelolaan, contohnya seperti BUMN, BUMS, dan koperasi. Yang kedua ada lembaga regulator, yaitu untuk menyusun kebijakan dan peraturan, seperti contohnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga ada lembaga kontrol, yaitu gunanya untuk mengawasi dan pengawasan proses pengelolaan SDA. Pertanyaan yang terakhir yaitu rumitnya sistem birokrasi dari lembaga pemerintah menjadikan seiring timbulnya keengganan di masyarakat dalam memulai bisnis wirausaha. Jelaskan. Birokrasi pemerintah perlu melakukan orientasi, peran, lalu tanggung jawab, yaitu hanya berkisar pada mengarahkan dan membina, bukan menentukan, sehingga peran dan tanggung jawab hanya berkisar pada bidang-bidang, di mana sektor swasta atau pihak ketiga lainnya tidak memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut. Misalnya, terjadi kegagalan pasar. Terwujudnya suatu tantangan birokrasi dalam pemerintah yang mampu melakukan pelayanan publik secara optimal, mampu menjadi dambaan warga negara dimanapun berada. Oke, sekian saja presentasi saya mengenai keunggulan produk bersaing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.